Tapi sekarang ini justru anak-anak muda berpendidikan, profesional, dan lain sebagainya. Dan itulah yang kemudian kita lihat ya, bahwa banyak sejarah yang kita buat. Salah satu di antaranya adalah sejak 2 tahun lebih yang lalu terpilih 2 wanita muda di Amerika menjadi Kongres. Satu adalah Ilhan Omar, seorang refugees, pengungsi yang datang ke Amerika ketika berumur sekitar 6-7 tahun. Pada umur sekitar 29-30 tahun sudah terpilih jadi anggota Kongres. Itulah yang disebut American Dreams yang disebut Profesor Tirta tadi. Dan yang satu lagi negaranya belum ada, keturunan Palestina, Rashidah Tlaib itu. Nah, yang paling membuat sejarah di Amerika ini Ilhan ini karena dia pakai jilbab ya. Sementara ada aturan di Kongres tidak boleh mengikuti sidang sambil menutup kepala. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Kongres harus merubah aturannya gara-gara satu orang perempuan yang pakai jilbab itu namanya Ilhan Omar. Dan ini bukan cuma di Kongres secara nasional ya. Sudah beberapa di state, negara bahagian yang sudah jadi pejabat tinggi. Bahkan ada yang jadi wali kota, ada yang jadi DPRD setempat. Di kota New York ada satu Afro-American Muslim DPRD-nya. Dan banyak sekali pejabat tinggi sebenarnya, khususnya zaman Barack Obama, itu orang Islam. Tapi di zaman Donald Trump dihapus itu posisi-posisi. Seperti Special Envoy ke masyarakat Muslim, itu dihapus. Kemudian ada duta besar Amerika ke OKI. Itu hafiz Quran keturunan Pakistan, itu ditiadakan oleh Donald Trump itu semua itu. Ya, jadi artinya apa? Islam berkembang tidak saja secara kuantitas, tapi memang secara kualitas. Kalau pertanyaannya faktornya apa? Banyak sekali faktornya. Tapi salah satu faktor yang terpenting adalah ketauladanan komunitas Muslim di Amerika. Ya, pendekatan-pendekatan kita yang memang memperlihatkan contoh. Dakwah bukan sekedar speeches atau ceramah-ceramah di mimbar, bukan. Tapi bagaimana kita membangun komunitas kita yang solid. Dan tentu komunitas kita ini ada pendidikannya. Maka orang Islam di Amerika itu income-nya itu middle income ya, ke atas ya. Ya artinya secara keseluruhan orang Islam itu lebih kaya dari orang Amerika. Memang ada Bill Gates, tapi kalau banyak juga homeless-nya kan. Gitu. Kemudian secara pendidikan, kita itu 57% itu S1 ya. Anak-anak kita. Amerika secara umum itu hanya 47%. Artinya kita lebih pintar gitu. Ya. Orang-orang Muslim di Amerika ini 56% kalau tidak salah itu 40 tahun ke bawah, artinya muda-muda. Ya, artinya apa? Ada a shining future, masa depan yang cerah bagi kita masyarakat Muslim di Amerika ini, insya Allah. Itu salah satu tanda saja bahwa sudah ada yang terpilih ke Kongres itu. Baik, terima kasih Imam Syamsi Ali. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari King Abdul Aziz. Wah, ini sepertinya dari Saudi Arabia nih, kalau dari namanya. Izin bertanya, pertanyaannya bagaimana relasi negara, agama, dan politik yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan adanya keberagaman agama yang sudah diakui? Terima kasih. Mungkin dari Prof. Tirta terlebih dahulu. Bagaimana relasi negara, agama, dan politik yang cocok di Indonesia? Pertanyaannya satu disertasi ini kayaknya. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan bahwa memang keahlian saya bukan di situ ya. Jadi mungkin nanti mohon juga ditambahkan lah oleh Imam Syamsi Ali gitu ya. Nah, walaupun kita tahu bahwa persoalan hubungan negara dan agama atau negara dan politik itu kan sejarahnya panjang sekali ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita potong lah ya, di Indonesia sekarang ini bahwa keanekaragaman itu kan keniscayaan ya. Artinya ya kita sebenarnya di situ ada agamanya beraneka ragam, berbeda-beda begitu ya. Nah, tentu itu harus bisa diayomi oleh negara begitu. Nah, kita juga mendapatkan contoh lah kalau kita sebagai umat Islam itu bagaimana ya Rasulullah itu memberikan contoh yang paling bagus gitu ya. Waktu memimpin di Madinah gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu bagaimana ketika kita memimpin ya, umat Islam memimpin ya, itu rahmatan lil alamin itu benar-benar terjadi gitu. Nah, seringkali ya kan, saya nggak tahu pasang surut kehidupan beragama di kita dalam kehidupan politik itu kan memang agama seringkali menjadi alat politik ya gitu. Walaupun ini tidak salah juga gitu ya, inherently bahwa dalam mengendalikan negara itu ada muatan-muatan agama, itu saya kira satu hal yang wajar apabila memang kita lihat pemimpin-pemimpin kita juga punya kapasitas itu begitu ya. Nah, cuman bagaimana ketika kita satu negara, satu agama itu sepertinya mewarnai suatu negara gitu ya, itu juga bisa memberikan hak yang adil kepada penganut agama-agama yang lain atau juga bahkan
bahkan orang yang tidak beragama sekalipun gitu ya. Nah ini kan mudah dipercakapkan tapi sulit dilaksanakan ya. Banyak faktor ya, jadi lebih pada pertimbangan politik, kemudian ada di luar itu juga pertimbangan ekonomi dan bisnis, hukum dan sosial masyarakat lain-lain gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara lebih detail ya, tapi mungkin teman-teman yang belajar politik ya atau yang belajar juga dari aspek bagaimana peran agama dalam politik itu bisa menjawab. Tapi saya melihat tradisi itu tradisi yang sangat panjang dan itu akan selalu punya dinamikanya sendiri begitu. Dan menurut saya kita ya sejauh ini kalau di Indonesia sudah cukup bisa terhandle dengan baik ya. Walaupun kalau saya melihat juga masyarakatnya sih yang harus dicerahkan juga ya. Dan penganut agama juga harus dicerahkan gitu ya. Jadi tidak juga harus melihat bahwa beragama yang baik itu merusak, beragama yang baik itu kemudian juga menafikan haknya orang lain gitu. Saya kira itu kan bukan contoh yang baik gitu. Nah, masing-masing harus introspeksi ya. Mohon maaf, itu ilmu saya hanya sampai segitu, Ustadz. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab lebih banyak lagi. Terima kasih, Prof. Sabit. Terima kasih, Prof. Tirta. Berikutnya, Imam Syamsiali ada yang ingin ditambahkan? Terutama bagaimana berkaca dari pengalaman di Amerika Serikat. Mungkin bagaimana situasi. Oh, itu harus tuh. Imam Syamsiali harus. Ya, terima kasih Prof. Jadi saya kira sentimen agama itu dalam kaitannya dengan politik ya akan selalu ada di mana-mana ya. Kalau kita melihat sekarang Donald Trump ini kan didukung oleh misalnya evangelicals. Ini sama dengan pendukung Bush juga sebenarnya di tahun 2000. Evangelicals yang Kristen yang agak radikal itu. Tapi saya kira permasalahannya bukan pada apakah sentimen agama itu bisa terpakai dalam political activism atau aktivitas politik, tapi bagaimana memposisikan ya masing-masing pada posisi yang benar. Seperti yang disebutkan Profesor tadi adalah yang salah adalah bagaimana kemudian mempergunakan agama itu sebagai alat politik gitu ya. Tapi kalau agama itu misalnya dijadikan sebagai dorongan sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, ya menegakkan keadilan, nilai-nilai yang lebih baik kita ajukan dan sebagainya, saya kira itu sangat bagus sekali sebenarnya, karena agama itu adalah kekuatan moralitas untuk menjaga politik yang cenderung korup ya kalau bersifat absolut ya. Maka disinilah kemudian agama itu harus hadir sebagai penyeimbang. Saya kasih contoh saja ya bagaimana seorang politisi di kota New York bisa imbang ya di dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Di tahun 2010 lalu kita ingin mendirikan masjid dekat Ground Zero. Dan itu ditentang karena di blow up oleh media bahwa itu adalah simbol kemenangan Islam melawan Amerika. Maka marah orang Amerika. 70% penduduk kota New York melawan, tidak setuju dengan masjid tersebut. Tapi justru wali kotanya, Michael Bloomberg, ini ada fotonya di belakang saya, mendukung. Kenapa mendukung? Dan foto ini diambil ketika kita memberikan konferensi pers ketika beliau mendukung proyek tersebut. Saya mewakili komunitas Muslim. Saya tanya kepada beliau, kenapa Anda mendukung? Anda Yahudi, Anda wali kota New York yang 70% menentang pendirian masjid ini. Apa kata beliau? Saya tidak mendukung Islam, tidak mendukung juga proyeknya. Yang saya harus jaga adalah konstitusi saya yang menggaransi ya kebebasan beragama di Amerika. Maka dalam sebuah negara, tatanan negara yang kuat, konstitusi itulah sesungguhnya yang harus menjadi bos kita bersama, menjadi panglima kita bersama. Ya. Kalau kita mengikuti sentimen keagamaan, kita berbahaya. Ya, karena bisa jadi terlanjur dendam kan. Siapa yang mayoritas, dia yang kemudian akan memarginalkan yang minoritas. Maka bersyukurlah kita, founding father kita itu sangat bijak. Dan itu yang melahirkan kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Itu harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Imam Syamsiali atas jawabannya. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit dan pertanyaan di kolom komentar cukup banyak, jadi akan coba saya pastikan serepresentatif mungkin, baik dari latar belakangnya maupun dari aspek gendernya, karena ini penting untuk mengutamakan kesetaraan. Ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Indria Rusmana. Ini mungkin akan saya pecah menjadi dua pertanyaan, satu untuk Imam Syamsiali, satu untuk Prof. Tirta. Pertama untuk Imam Syamsiali dulu. Apakah memungkinkan adanya kerjasama dengan akademisi bidang agama Islam Amerika dan Indonesia? Karena ada banyak sekali penelitian yang bisa dikembangkan di kedua negara. Mungkin juga pengalaman-pengalaman Imam Syamsiali terkait dengan relasi antara
pemikir-pemikir Islam di Indonesia dan pemikir Islam yang ada di Amerika. Dan nanti untuk Prof. Tirta, pertanyaannya adalah bagaimana mengenai prospek diplomasi budaya dan media komunikasi di mana halal fashion dan halal fashion digunakan sebagai alat diplomasi Indonesia terhadap Amerika Serikat. Oke. Monggo, silakan Tafadhol. Siapa dulu? Prof. terlebih dahulu aja. Biarkan dia. Oh ya, baik. Nggak ada ekonomi politiknya ini, Prof. Jadi, siap. Ini harus hati-hati nih, di forum ini luar biasa diuji. Baik, argumentasi saya masih sama ya. Jadi ketika tadi banyak politisi-politisi Muslim juga muncul di Amerika Serikat gitu ya. Artinya kan memang gerakan globalisasi itu dalam bisnis bahkan itu juga masuk ke sana gitu ya. Justru saya melihatnya gini, sebagai pasar juga ya. Tapi bagaimana tadi konteksnya kalau kita membawa katakanlah agama sebagai dorongan seperti disampaikan Imam Syamsi Ali tadi, tapi kemudian kita bisa sekaligus melakukan bisnis tapi juga berdakwah gitu ya. Nah itu kan juga berdakwah tidak perlu mungkin yang terang-terangan atau mengatakan tadi kalau Imam Syamsi sampaikan bahwa sekedar kita bicara-bicara di mimbar tapi dengan action kan gitu kan. Nah kalau saya melihat gini, aspek bisnisnya ya, halal food itu kan pasti bersih, pasti higienis dan juga diproses dengan semuanya kaidah-kaidah Islami. Itu sangat disukai gitu ya. Siapa yang nggak suka makan bersih, apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini ya. Mungkin saya sedikit ceritakan latar belakang saya juga sekolah dulu di Jepang, itu sama juga halnya tadi Imam Syamsi ceritakan soal pembentukan NU Amerika, waktu itu juga lagi rame pembentukan NU Nihon. Nah, ya sama-sama lah di tahun-tahun 2000-an gitu. Nah, itu halal food belum banyak gitu. Tapi apa sih yang terjadi sekarang di Jepang ya? Padahal tanpa halal food saja Jepang sudah sangat higienis makanannya. Ya. Bahkan kalau saya lihat mungkin semua Gus Hariri kalau cerita juga mungkin bisa menyampaikan bahwa di Jepang itu dalam tanda kutip mereka yang kurang hanya syahadatnya aja kali ya, lebih Islami dari Muslim dan segala macam. Wah lebih hormat, respect, toleransi dan lain-lain gitu, itu aja. Nah juga dengan makanannya. Nah karena mereka akhirnya menemukan bahwa memang itu mungkin esensi dari mungkin ya kalau makanannya sehat, perilakunya baik begitu ya. Artinya ketemulah ilmu pengetahuan itu ketemu dengan rasionalisasinya gitu. Nah, ini satu peluang menurut saya ekonomi politik bahwa kalau kita lihat dari halal food kita bisa menjadi alat dakwah juga. Fashion juga saya kira sekarang bagaimana ya, luar biasa sekali perkembangan anak-anak muda sekarang ini juga ya, bahwa mohon maaf ya tidak lagi orang yang dari pesantren itu selalu personifikasikan, mohon maaf, kumuh gitu ya. Ini saya terbuka aja, tapi juga udah lebih modis begitu ya, dan juga bersih, menarik ya, gitu loh. Jadi keluar dari dalam tanda kutip nilai-nilai konvensionalan tradisional gitu ya. Kalau saya lihat beberapa teman yang dari pesantren atau kemudian dia sekolah ini seperti Mas Abid ini luar biasa, pasti bisa melihat juga di luar sana gitu ya. Nah, Mas Abid kebetulan juga anak saya kesempatan lagi ngambil S1 di Grenoble di Prancis ya, kalau pas sempat ngobrol-ngobrol kemudian akhwat juga ya, berhijab juga. Nah itu juga saya lihat berusaha juga bagaimana di satu situasi yang bukan katakan sekuler tadi Imam Syamsi sampaikan ya, itu dia harus berhadapan dengan masyarakat yang sangat multikultural begitu, tapi dengan identitas dia sebagai seorang Muslim gitu. Saya kira itu juga dia berusaha ngeblend gitu ya, bercampur dengan masyarakat sekitar dengan tanpa menghilangkan identitas Islamanya. Itu bisa dilihat dari busananya misalnya. Nah itu saya kira satu potensi yang menarik, yang luar biasa ya. Jadi saya sampaikan jadi makanan, turisme, fashion itu bisa sekali ya, peluangnya untuk kita gunakan sebagai salah satu alat dakwah tanpa kita bilang bahwa kita sedang berdakwah begitu. Mungkin itu Mas Abid, terima kasih. Terima kasih Prof. Tirta. Berikutnya Imam Syamsi Ali, monggo untuk pertanyaan
apakah memungkinkan adanya kerjasama dengan akademisi bidang agama Islam Amerika dan akademisi bidang agama Islam di Indonesia? Oh ya, saya kira sangat memungkinkan ya. Ini tinggal bagaimana kita mencari jembatan saja. Nusantara Foundation sendiri sebenarnya yang kami dirikan di tahun 2014 lalu itu sudah memiliki beberapa inisiatif. Ya. Inisiatif terakhir kita itu sebenarnya, tapi karena COVID nggak jadi, adalah mendukung program Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, English for Ulama. Ya. Jadi Kang Emil mengajar bahasa Inggris di Bandung, bekerja sama dengan British Council. Lalu kemudian kita akan mantapkan di pesantren kita di Amerika. Tapi ini nggak jadi karena COVID-19. Tapi satu hal yang memang harus kita akui bahwa nampaknya kita dalam hal keulamaan di Indonesia ini ada sedikit kemunduran ini. Mohon maaf ini para asatidz kita ini. Dulu kita kan mengekspor para ulama banyak ke luar negeri. Ya, minimal ke Malaysia lah. Tapi kok sekarang ini ke kita yang banyak belajar Islam ke Malaysia, ke luar negeri gitu loh. Rasanya ada sesuatu yang kurang pas lah begitu. Saya sebagai seorang santri, sebagai seorang ya ustadz lah di luar negeri, kok melihat kok ada sedikit kemunduran itu. Saya kalau ke Perpustakaan Kongres mencoba melihat-lihat karya ulama Indonesia di Perpustakaan Kongres hampir nggak ada gitu. Tapi kalau lihat Malaysia banyak, bahkan Bangladesh kita jauh kalah dari Bangladesh ya. Karya-karya mereka di dunia internasional. Jadi saya kira memang kita perlu mendorong lagi scholarly kapabilitas kita, kemampuan scholarly kita ini untuk bisa lebih bangkit lagi sebagai kekuatan ulama Nusantara yang bisa memperlihatkan bahwa Islam kita ini bisa menjadi salah satu penggerak ya keislaman internasional yang berwajah rahmatan lil alamin tadi itu. Baik, saya kira itu menjadi refleksi penting bagi kita semua mengenai bagaimana umat Islam di Indonesia dan juga para asatidz dan juga mungkin teman-teman yang dari kalangan pesantren yang hari ini banyak sekali hadir di sini untuk memikirkan bagaimana kita gak hanya jadi tuan rumah di negara sendiri, tetapi juga bagaimana bisa mengekspor Islam rahmatan lil alamin yang sama ini kita bangga-banggakan. Jadi saya kira juga kalau boleh menambahkan sedikit faktor bahasa, mungkin bahasa Inggris harus disemarakkan kembali di pengajaran di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, lalu penguasaan teknologi biar kita juga nggak gaptek, jadi bisa para ustadz itu berdakwahnya menjadi lebih fleksibel melalui online dan menyasar kepada medan dakwah yang lebih luas. Saya kira ini menjadi refleksi penting. Nah, kita masih punya banyak sekali pertanyaan, tapi tersisa waktunya sudah sangat terbatas dan kita ada pertanyaan pamungkas dari Ahlul Bait nih, dari Gus Yusran Sidki untuk kedua pembicara kali ini, yang ini menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi kali ini, yakni apa sebenarnya kita hari ini sudah berbicara banyak mengenai kebijakan-kebijakan atau gestur negatif dari Donald Trump, tetapi apakah ada sisi positif kebijakan Donald Trump yang secara realistis mungkin bisa kita pelajari di Indonesia? Mungkin dari Profesor Tirta dari kebijakan luar negerinya, dan mungkin dari Imam Syamsi Ali dari kebijakan dalam negeri yang dirasakan sehari-hari di sana selama 4 tahun terakhir. Mau nggak, silakan Profesor Tirta terlebih dahulu. Baik, wah ini kalau tuan rumah yang memerintahkan siap. Ya. Terus mantap ini jawabannya, Prof. Iya, ya ini makanya kita selalu lu sama ya Yusran. Baik, sepertinya memang tidak, karena latar belakang dan karakternya tadi ya. Saya tidak melihat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Trump itu yang sangat pro atau positif terhadap Islam gitu ya. Secara langsung gitu ya gitu. Kalau dengan Indonesia kan juga tadi juga Pak Dino saya setuju sampaikan juga kalau nggak salah ya, memang karena kondisi domestiknya terlalu jadi fokus oleh Trump, sehingga kebijakan luar negerinya tidak terlalu terlihat gitu. Itu kalau yang saya sampaikan ya. Jadi kecenderungan umumnya seperti itu. Bayangkan saja dari WHO saja keluar, dari Paris Agreement tadi Imam Syamsi juga sampaikan dia keluar ya. Itu sebenarnya keputusan yang memang tidak ada presiden sebelumnya gitu, dan kan susah ya membangun WHO masuk ke organisasi-organisasi seperti itu, dan memang karena Amerika sebagai kekuatan yang kekuatan besar dunia walaupun secara relatif sudah berkurang, memang harus menjadi, kalau kita kenal konsep hegemoni gitu ya, kan karena konsep sebagai kekuatan hegemon, dia sebenarnya harus memberikan semacam satu perlindungan lah kepada publik internasional ya, atau dikatakan itu public goods lah, yang menyediakan public goods gitu. Salah satunya adalah kenyamanan, ketenangan gitu. Tapi ketika itu terjadi sebaliknya, nah kekuatan hegemon itu dipertanyakan gitu. Nah, untuk menjadi kekuatan hegemon kan tentu secara ekonomi harus kuat, militernya harus kuat ya. Nah, kebetulan
di aspek-aspek itu Amerika sedang turun gitu. Sehingga mungkin jawaban saya tidak selalu langsung mengatakan apa sisi positifnya ya. Saya lihat Trump hanya masih berkonsentrasi kepada domestik. Mungkin ya kalau kita berandai-andai, kalau saya tadi pagi lihat ada beberapa charts gitu dari CNN gitu ya. Kalau dia tidak ada pandemi, mungkin juga bisa menaik gitu. Karena kalau kita lihat seingat saya 2 tahun pertama itu dari unemployment itu juga turun ya. Kemudian juga sumbang-sumbang manufacturing juga kontribusi juga naik begitu. Karena apa? Beberapa kebijakan yang mengurangi pajak, mendorong perusahaan Amerika masuk kembali ke Amerika gitu ya. Dengan konteks tadi make America great again dalam konteks bisnisnya ya, bukan konteks kulturalnya. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan sebagai satu analisis ya penutup kenapa kita tidak bisa melihat Trump konteks hubungan luar negerinya yang jelas atau terlalu asertif ya. Yang ada hanya ribut saja dengan trade war dengan China, terus ada beberapa juga memberikan kontroversi ya tadi disampaikan oleh Imam Syamsi yang tadi soal Palestina tadi kan, itu menurut saya itu paling melukai menurut saya ya. Sekeras-kerasnya Amerika walaupun jelas itu mendukung Israel, dia tidak akan melakukan langkah seperti itu dan sangat berani sekali memindahkan perwakilan negaranya kan gitu ke dubesnya masuk ke Yerusalem. Itu menurut saya kan ya saya sih bersyukur umat Islam nggak marah ya. Tapi itu dinamika di Timur Tengah ya, mungkin Imam Syamsi nanti bisa menyampaikan juga kenapa juga ada apa di balik itu ya. Ada normalisasi perdagangan Israel dengan Bahrain dan lain-lain, itu juga dinamika di Timur Tengah itu kan sangat-sangat dinamis. Nah, mungkin nanti kita perlu juga mengundang tokoh-tokoh yang paham konteks konstelasi di Timur Tengah itu. Demikian, Mas Abid, terima kasih. Oke, mohon maaf kalau kurang berkenan. Ya, monggo. Imam Syamsi. Ya, kalau kita ingin mencari positifnya, tentu kita harus menafsirkan dulu ya. Mungkin kalau dari aspek domestik, salah satu hal yang positif yang bisa kita tafsirkan, penafsiran saya ini adalah pro mayoritas gitu. Karena di Amerika ini masih mayoritasnya putih, kemudian dia pro kepada putih, tapi ternyata ini kan penafsiran positif. Ternyata kita ketahui bahwa itu memiliki tujuan yang negatif, dan tujuan negatifnya adalah memarginalkan yang non putih. Artinya rasisme di situ yang tumbuh kan, ya. Kalau sekiranya ingin memberdayakan yang mayoritas, ya, karena memang perlu diberdayakan, tentu tidak perlu kemudian dimarginalkan yang minoritas, ya. Nah, di Indonesia mungkin bisa diambil sebagai contoh ini, yang mayoritas perlu diberdayakan itu. Masih banyak orang-orang kita Melayu ini yang miskin-miskin, orang Islam miskin-miskin. Saya kira mereka perlu yang diberdayakan. Nah, itu satu contoh bisa diambil dari Trump. Tapi tidak perlu kemudian kita memarginalkan yang minoritas, ya. Karena semua orang Indonesia punya hak yang sama tentunya. Nah, ini tentunya di Amerika yang saya melihat ya, ini penafsiran positifnya bahwa Donald Trump ingin menjadikan mayoritas ini lebih hebat lagi, white itu lebih hebat lagi, tapi ternyata kemudian mengarah kepada tujuan yang negatif, yaitu rasisme, kebencian kepada minoritas, karena ada kekhawatiran, namanya juga fobia ya. Ini sudah terjadi demographic shifting perubahan demografi di Amerika itu. Jadi yang non-white itu semakin bertambah gitu ya. Bayangkan saja kalau saya seperti saya ini, saya punya anak 6 ya. Saya punya anak 6 gitu. Ini kan takut orang Amerika ini. Kecil-kecil punya anak 6 gitu. Gimana kalau orang Islam besar-besar gitu. Ya. Sementara orang putih itu kalau punya anak 2 udah ketakutan, terlalu banyak gitu. Jadi mereka semakin berkurang sebenarnya. Nah, karena mereka orang putih semakin berkurang, orang non putih semakin bertambah, ada ketakutan itu, fobia yang terjadi. Nah, ini yang menjadikan mereka kemudian ketakutan benar, maka naiklah seperti presiden yang ekstrim ini, Donald Trump ini, naik tumbuhlah yang disebut dengan white supremacy dan lain sebagainya. Nah, secara global, saya tidak melihat juga ada nilai positif ya, karena yang ada misalnya walaupun melawan Cina, perang dagang itu lebih kepada memang faktor ekonomi ya. Karena Donald Trump sekali lagi semua pertimbangan uang. Tapi sejujurnya Donald Trump sendiri itu punya utang pribadi 400 jutaan dolar kepada Cina. Ya. Karena Donald Trump itu nggak bisa lagi dapat loan di Amerika. Dia udah bangkrut. Jadi kredit historinya nggak mungkin kan dia dapat lagi utang di Amerika itu. Maka dia bisa ngutang dari Rusia, dari Cina dan sebagainya. Jadi orang yang punya negara yang punya jasa kepada dia, gimana dia bisa menekan gitu.
ya kan? Jadi lebih banyak kepada yang kita nampak itu di media massa dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira ya kalaupun kita berusaha untuk mendapat penafsiran positif, maka tafsiran positif itu tadi berusaha memberdayakan yang mayoritas, tapi ternyata kalau jujur ya bukan tafsiran politik, ternyata itu rasisme. Saya kira begitu. Terima kasih banyak.